Hepatitis B itu adalah satu jenis virus hepatitis di mana dapat menyerang manusia, dan biasanya dia masuk dalam darah manusia dan dia berkembang biak di situ ya. Gejala pertama itu pada saat akut biasanya pasien itu flu-like symptom, jadi kayak demam, batuk, pilek, tapi diikuti gejala berikutnya mual, muntah, dan setelah dilakukan pemeriksaan biasanya itu diperiksa hepatitis B-nya positif. Penyebab tersering itu pastilah dia harus kontak dengan pasien ya. Kontaknya itu kontak darah dan cairan tubuh. Yang paling banyak adalah darah. Jadi pada masyarakat hati-hati dengan transfusi darah yang tidak aman. Jadi kami sarankan transfusi darah atau fragmen darah, plasma dan sebagainya harus dari sumber yang aman. Dalam hal ini rumah sakit yang bersertifikasi, PMI dan sebagainya. Kemudian petugas nakes yang sering tertular dari pasien akibat alat-alat yang digunakan, misalkan jarum suntik, kemudian alat infus, dan jadi fatwanya adalah bahwa harus ada kontak dengan pasien yang sudah menderita hepatitis B. Penyebab yang lain adalah karena tertular cairan daripada pasien ya. Tertular cairan ini dalam arti yang sangat luas. Itu mukosa daripada lendir yang ada di mulut, ada di saluran kencing, maupun dari kemaluan, bahwa disitulah terjadi penularan. Misalkan orang yang sering berganti pasangan, tertular oleh cairan tubuh daripada pasien hepatitis B. Kalau pasien belum pernah tertular hepatitis B yang masih murni, itu bisa divaksinasi. Kemudian pasien yang sudah terkena hepatitis B, kita bisa diobatin dengan cara satu, kita deteksi virus hepatitis B-nya yang tentunya ya. Kemudian dilihat viral load-nya. Viral load itu dites dengan HPV DNA. Nah, dari situlah parameter pengobatan kita dengan pengobatan antivirus untuk hepatitis B. Tentang berapa lamanya tergantung sampai seberapa jumlah viral load yang tidak terdeteksi oleh pemeriksaan. Jadi yang kita cek adalah HPV DNA-nya. Biasanya sih kalau viral load-nya nggak terlalu tinggi, antara 6 bulan sampai setahun biasanya udah negatif. Para penderita hepatitis B jangan kecil hati, virus ini bisa diobati dan bisa dikendalikan. Saya harap para penderita ini bisa kontrol rutin ke dokter. Kalau sudah negatif, itu biasanya kita periksa setiap 3 bulan, bisa 6 bulan dengan dipantau viral load-nya, dan kadang-kadang kita pantau USG, apakah ada kerusakan hati atau tidak. Kalau semuanya terkontrol dengan baik, saya kira tidak ada masalah. Salam sehat, jangan menyerah.